Oke seluruh, kembali lagi dengan saya Pian Uye, pria pengangguran yang gak punya kegiatan. Di sini saya akan menceritakan tentang alur cerita Splat yang dirilis pada tahun 2017. Film dibuka dengan seorang pria yang baru saja diputuskan pacarnya, yang membuat ia galau 7 turunan. Tetapi keesokan harinya ada seorang wanita cantik yang ngekos pas di sebelah kamarnya. Pria ini pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya seluruh. Film diawali dengan seorang pria, kita sebut saja dia si Topik. Saat pulang bekerja, ia pun ditelepon pacarnya. Dikiranya mau ngajak ketemuan, si pacarnya ini malah ngajak putus tanpa alasan yang jelas. Karena ingin meminta penjelasan, si Topik pun lalu datang ke apartemennya. Dan betapa terkejutnya dia melihat pacarnya yang sedang bercocok tanam dengan pria lain. Karena Topik merasa pusing, dia pun lalu pergi ke Lapu Tua untuk mabuk bersama temannya yang bernama si Udin. Di sini Topik curhat bahwa ia baru saja diputuskan pacarnya. Lalu si Udin pun bilang, "Tenang bro, masih banyak janda di luar sana, putus satu tumbuh 1000. Di perjalanan pulang, si Topik didatangi pacarnya. Kita sebut saja pacarnya ini bernama Inem. Dikiranya mau ngajak balikan, Inem pun malah mengembalikan semua barang yang pernah dikasih Topik. Di sini Topik tambah marah dan sakit hati. Setelah pagi hari, Topik dikagetkan dengan seorang yang mengetuk pintunya. Dan ternyata ia adalah tetangga kosnya yang cantik mulus bahinal. Kita sebut saja dia Indah. Dia pun menjelaskan bahwa ia baru saja pindahan. Ia bermaksud meminta tolong untuk membawakan kopernya yang berat. Malam harinya mereka pun sedang makan sambil mabuk. Di sini Indah bertanya, kenapa ia terlalu banyak minum-minum. Lalu Topik pun menjawab, ia baru saja diputuskan pacarnya tanpa alasan yang jelas. Dan secara mengejutkan, si Indah ini bilang ke Topik kalau dia siap melayaninya kapanpun dan dimanapun. Di sini Topik pun sangat terkejut mendengar itu. Topik mengira bahwa Indah bercanda. Topik pun pergi dari sana, tetapi si Indah menjelaskan bahwa tawarannya tadi serius, bukan bercanda. Indah bilang kalau dia cuma punya waktu 3 minggu dan setelah itu dia akan pergi. Setelah sampai di kamar, Topik pun mendapat video call dari si Indah. Si Indah pun langsung memperlihatkan gunung kembarnya kepada Topik. Karena di sini Topik tidak tahan, ia pun langsung mendatangi kamar Indah dan tanpa basa-basi ia pun langsung bercocok tanam. Setelah selesai, mereka berdua lalu makan bareng di sebuah restoran. Tiba-tiba Indah memberikan sesuatu kepada Topik dan Indah ternyata memberikan CD kepadanya. Dan karena Topik pun tidak tahan, ia pun langsung membawa Indah ke sebuah tenda. Di sini kalian pasti tahu apa yang akan terjadi. Pagi harinya mereka sedang bermain batu kertas gunting, dan yang kalah akan digunting bajunya. Setelah permainan selesai, mereka pun kembali bercocok tanam. Di film ini sebenarnya banyak sekali adegan bercocok tanam. Jika kalian ingin menonton video fullnya, download sendiri bro. Malam harinya mereka bertiga pun sedang mabuk-mabukan. Karena si Udin terus menggoda Indah yang membuat Topik cemburu, si Udin pun disuruh pulang. Pagi harinya si Indah yang berniat membangunkan Topik. Betapa terkejutnya ia melihat Topik dan Udin tidur bersama. Di sini Indah pun marah. Dengan rayuan maut si Topik, mereka pun langsung bercocok tanam. Sore hari ketika Indah tidak ada di rumah, Topik sedang mencari identitas Indah, tetapi ia tidak menemukannya. Di sana ia menemukan mesin yang bertuliskan 12 hari. Saat si Topik kembali, ternyata Indah sudah ada di kamarnya dengan membawa pizza. Setelah mereka selesai makan, mereka pun pergi ke kolam renang. Melihat sepi, Topik pun langsung mengajak enak-enak lagi. Gak kesel cok. Scene berpindah pada Indah yang 1 hari lagi dia akan pergi. Di sini Indah menjelaskan bahwa ia adalah pacarnya dari masa depan. Indah menjelaskan bahwa mereka bekerja di tempat yang sama.
Kemudian suatu hari si Topik ini mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal. Di sini Indah datang untuk menyelamatkan Topik. Malam harinya mereka berdua sangat bersedih karena akan berpisah. Kemudian pagi harinya Topik mengajak Indah ke suatu tempat. Mereka akan melakukan bercocok tanam untuk yang terakhir dengan perasaan sedih. Dan setelah misi Indah selesai, si Topik tidak akan pernah ingat tentang apa yang terjadi walaupun dia bertemu Indah. Singkat cerita, ketika Topik bekerja, ia berkenalan dengan karyawan baru. Ternyata wanita itu adalah Indah. Tetapi di sini Topik pun tidak ingat sedikit pun tentang apa yang terjadi. Dan film pun selesai.